Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Johnson Henry Lee, Skom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Backend Programming. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir kami dengan topik e-commerce. Yang pertama-tama, saya akan mulai dari menjelaskan fitur Create Your Account. Pertama, Create Your Account memiliki 3 validasi error, yaitu ketika email address sudah tersedia di database, password yang minimal harus memiliki 8 huruf, dan confirm password yang jika password yang diisi tidak sesuai. Pertama-tama, kita akan mencek email eksis terlebih dahulu. Maka akan error dan tidak terregistrasi akun kalian. Yang kedua, kita akan mencek jika passwordnya kurang dari 8 karakter. Maka masih error. Dan yang ketiga, jika confirm passwordnya tidak sesuai dengan password yang kita berikan di awal. Sekarang, jika kita memasukkan semua validasi yang diinginkan secara benar, maka akun kalian akan terregistrasi secara otomatis. Dan pada login account, kita memiliki satu validasi jika password maupun emailnya tidak sesuai yang ada di database kita. Error, jika kita sudah memasukin dengan benar, maka akan langsung ke halaman home dengan tampilan seperti ini. Dengan tampilan banyak sekali produk-produk yang kita jual. Pada produk-produk ini dapat dilihat namanya berbeda-beda. Jika kita akan mencari secara spesifik seperti sheet, maka kita bisa menggunakan fitur search ini. Kita coba sheet, maka akan langsung muncul produk ini. Jika kita klik produknya, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Sheet, reviewnya, deskripsinya, nama shopnya, dan stok barang yang tersedia, dan add to cart. Jika kita ingin mencari nama toko, seperti McKinsey, maka juga akan langsung muncul seperti ini. Jika kita klik, maka akan muncul nama tokonya, deskripsinya, dan produk-produk yang shop tersebut jual. Pada selanjutnya, kita akan mencek fitur Change Password. Fitur Change Password juga memiliki satu validasi error. Jika email ataupun old password kalian masukkan itu berbeda dengan aslinya, maka invalid email or shared password. Jika kita sudah memasukkannya dengan benar, maka kita akan kembali dengan halaman home dan password kalian sudah sukses diganti. Pada tampilan homepage, keseluruhan produk akan ditampilkan dan dengan diurutkan berdasarkan produk ID, sehingga pada gambar akan mengurutkan seperti produk ID 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian pada tampilan produk juga akan dilakukan pagination, sehingga gambar yang ditampilkan hanya berisi sebanyak 12. Kemudian pada gambar yang ditampilkan, kita dapat klik supaya bisa melihat detail dari produk yang kita klik. Seperti ini. Kemudian selain itu, kita juga dapat klik bagian sini, ini adalah tokonya, sehingga kita saat klik ke dalam sini akan merujuk langsung pada tokonya. Pada toko akan dimiliki nama dari toko, kemudian deskripsi toko. Produk yang ditampilkan di sini adalah semua produk yang memiliki toko ID yang sama. Sehingga seperti ini adalah shop 9, shop dengan ID 9. Maka semua produk ini adalah produk yang memiliki toko ID berupa 9. Kemudian selain itu, setelah kita klik produk yang pada tampilan detail dari produk, kita dapat melihat nama dari produk,
kemudian nama dari toko, setelah itu ada deskripsi dari toko, harga dari barang, kemudian ada tombol untuk add to cart, serta gambar dari produk itu sendiri. Saat kita klik nama toko, di sini, kita akan langsung masuk ke dalam nama dari toko tersebut. Kemudian setelah itu, kita juga dapat memasukkan barang ke dalam keranjang dengan cara klik add to cart. Ketika kita klik add to cart, akan dapat notifikasi bahwa item successfully add. Kondisi ini adalah ketika kita berhasil memasukkan barang ke dalam keranjang. Ketika kita memasukkan barang sebanyak lebih dari yang disiapkan, seperti misalnya saya masukkan 1000, akan muncul notifikasi error, stock less than empty quantity. Jadi, pada barang yang kita masukkan harus berisi lebih dikit daripada stok yang ada. Jadi saya masukkan sebanyak 1000, itu tidak bisa dikarenakan barang tidak memiliki stok sebanyak 1000. Kemudian setelah kita melakukan add to cart, kita bisa langsung masuk ke dalam keranjang di sini. Tampilan cart, kita akan memiliki nama dari sebuah produk yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang, kemudian harga dari per item, kemudian tombol remove untuk meremove produk, lalu quantity seberapa banyak produk itu kita miliki di keranjang, dan juga harga per item. Setelah itu ada total dari harga keseluruhan item yang ada di keranjang. Kita bisa melakukan remove produk yang kita tidak jadi beli atau tidak ingin masukkan ke dalam cart dengan menekan tombol remove. Setelah itu akan muncul notifikasi success item delete. Jadi pada cart ini akan tersisa produk yang hanya kita ingin beli. Lalu setelah itu kita dapat melakukan menekan tombol checkout untuk melanjutkan proses pembayaran. Ya, ini adalah tampilan dari checkout yang harus dibayar. Oke, setelah produk kita tambahkan dalam cart, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan checkout. Nah, di sini akan muncul notifikasi sukses bahwa order sudah berhasil ditambahkan ke dalam menu checkout. Nah, di sini akan muncul tampilan checkout di mana akan muncul order-order mana yang sudah berhasil dilakukan. Namun di sini order yang tadi kita lakukan masih berstatus awaiting payment atau menunggu pembayaran. Di sini akan kita coba untuk langsung saja bayar. Oke, di sini akan muncul notifikasi error bahwa balance tidak cukup atau saldo yang kita punya tidak cukup. Oh ya, sebelumnya di menu checkout ini juga mempunyai action satu lagi berupa cancel order. Ini berfungsi untuk meng-cancel order yang kita lakukan. Oh ya, sebelum juga setelah kita melakukan order, maka di dalam cart secara otomatis akan terhapus semuanya. Kalau kita kembali ke menu checkout, di sini kita akan mencoba bayar, namun balance tidak cukup. Maka langkah yang kita lakukan adalah kita mengupgrade balance-nya. Nah, di sini merupakan fitur update balance yang berada di pojok kanan atas untuk mengupdate balance kita agar dapat berbelanja. Seperti contoh, oke, dengan ini balance yang kita punya sudah terupdate. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan payment terhadap order yang sudah kita lakukan. Kita langsung saja. Oke, maka payment sukses. Di sini muncul notifikasi. Maka setelah payment sukses, order yang tadi kita lakukan akan berstatus komplit dan action yang tadinya ada payment dan cancel order akan hilang. Nah, di sini kita bisa melakukan view order untuk melihat produk-produk apa aja yang berada di dalam order tersebut. Nah, ini merupakan list tampilan untuk produk-produk yang ada di order tersebut dengan info-info yang dibutuhkan. Juga sini ada tambahan action untuk review. Jadi kita dapat mereview suatu produk, tiap produk di dalam ordernya. Langsung saja melakukan review. Ini muncul info mengenai produknya, lalu bintang. Bintang ini mempunyai skala 1-5, dan jika lebih, maka akan muncul pesan error.
Oke, maka akan muncul lagi notifikasi bahwa produk yang udah kita review tidak akan dapat direview kembali, karena setelah kita review hasil dari atau review yang sudah kita berbuat tidak dapat dikembalikan atau diedit. Lalu kita coba review barang lainnya. Oh ya, setelah kita melakukan payment, maka balance yang kita punya akan berkurang juga secara otomatis. Oke, di sini kita sudah mereview semua barang-barangnya. Maka langkah selanjutnya adalah kita dapat melihat isi dari review yang sudah kita lakukan dengan mengklik tombol review yang ada di sini. Ini merupakan tampilan untuk review apa saja yang sudah kita lakukan pada suatu produk. Di sini terdapat review ID, order item ID, bintangnya, dan juga comments-nya. Untuk membuat toko, di bagian atas sini ada My Shop. Jika diklik, maka akan muncul tampilan untuk membuat toko. Misalnya kita masukkan suka maju, deskripsinya maju terus. Setelah toko terbuat, maka akan terbentuk sebuah dashboard. Jika kita sudah mempunyai dashboard, jika kita balik ke My Shop akan langsung ke bagian dashboard. Di depan sini terdapat untuk mengedit nama toko dan deskripsinya. Misal kita ubah suka maju jadi suka makmur. Deskripsinya makmur terus submit. Maka nama toko dan deskripsinya akan berubah. Di sebelah sini terdapat produk. Ini untuk melihat list apa saja produk yang sudah kita jual. Di sini kita dapat menambahkan produk baru, misalnya baja. Isinya sangat kuat dengan harga misal 100.000. Stoknya 100. Ketika kita balik ke produk, maka muncul produk baja. Kita akan menambahkan satu produk lagi, misalnya besi. Deskripsinya lebih lemah dari baja. Harganya 10.000 misalnya. Stoknya 10. Ketika balik ke badan produk, maka besi akan muncul. Di sebelah sini kita dapat mengedit produk tersebut. Misalnya kita mengubah besi menjadi aluminium. Besinya lemah, harganya 5.000. Stoknya misalnya 100.000, 1.000 maaf. Maka kita balik ke produk, maka di sini namanya akan berubah. Lalu kita juga dapat menghapus produk yang akan kita jual. Selanjutnya sebelah sini terdapat sales history. Di sini kita dapat melihat produk apa saja yang sudah terjual. Karena di sini kosong, karena berarti belum ada yang membeli produk dari kita. Berikut ada tampilan jika terdapat produk yang sudah dibeli. Di sini ada produk yang sudah selesai dibayar, dan di sini ada produk yang belum dibayar atau menunggu bayaran. Untuk admin, pada awalnya kita akan mengisi email address dari admin tersebut, yaitu admin@example.com, dan mengisi passwordnya yaitu admin yang merupakan password dari admin@example.com, kemudian melakukan sign in. Nah, di admin ini memiliki banyak fitur seperti users, products, shops, order, serta reviews. Saya akan menjelaskan fitur users dan serta products.
Di user ini kita dapat melihat semua data dari user yang ada dalam database. Kita juga bisa melakukan edit serta delete pada usersnya. Contohnya, jika saya melakukan delete pada user ID 1 dengan username Makom Hamil DDS, jika saya melakukan delete-nya, nah, data dari user ID 1 tadi telah terhapus sepenuhnya. Jika saya ingin melakukan delete pada Tyler Singer, contohnya jika saya ingin memasukkan nama barunya itu Tyler dan new emailnya itu tyler@gmail.com. Nah, fitur ini merupakan tombol untuk melakukan true atau false dari admin. Jika false, maka dia merupakan admin, dan jika true, maka dia merupakan admin. Kemudian melakukan update user data. Nah, terdapat notif sukses yang berarti user data tersebut telah terupdate. Seperti yang kita lihat, di user ID 18, namanya telah terupdate menjadi Tyler, dan akun emailnya telah berubah menjadi tyler@gmail.com. Nah, di fitur produk ini sama juga dengan yang ada pada fitur user. Kita juga dapat melihat semua data dari produk yang ada. Kita juga dapat melakukan edit serta delete. Jika saya ingin melakukan delete pada produk name Quasi dengan produk ID 12, nah, data dari produk ID 12 dan yang bernama Quasi itu telah terdelete. Jika saya ingin melakukan edit pada data Modi dengan nama produk baru yaitu Modif, description-nya saya telah mengkopinya, masukkan hal yang sama, dan jika ingin saya masukkan harga barunya itu 200.000. Nah, pada saat melakukan atau masukkan harga ini harus terdapat pada 2 desimal pada belakangnya, karena nantinya akan divalidasi datanya. Jika saya masukkan stoknya 100 dan update produk data dari produk tersebut telah terupdate. Data yang tadi awalnya bernama Modi telah terupdate menjadi Modif dengan harga 200.000 dan stoknya 100. Selanjutnya, aku akan melanjutkan pembahasan tentang fitur-fitur apa saja yang dapat digunakan oleh admin. Nah, yang akan saya bahas adalah bagian shop. Bagian shop ini menunjukkan toko-toko apa saja yang telah terdaftar pada website kami. Nah, kami telah membuatnya menggunakan tabel agar lebih dapat mudah diedit dan dilihat oleh admin. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa terdiri dari shop name, owner shop ID, description, history, edit, dan delete. Dan untuk shop name sendiri adalah nama tokonya, owner name adalah pemiliknya, owner shop ID adalah ID dari toko tersebut, dan untuk description-nya adalah deskripsi yang dibuat oleh pemiliknya untuk shopnya. Nah, teman-teman semua di sini dapat melihat bahwa toko-toko yang terdaftar pada website kami terdiri dari beberapa ya, dapat lihat ada banyak ya. Nah, kami juga telah mengimplementasikan sistem pagination untuk dibagi jadi beberapa halaman. Dan dapat dilihat untuk page kedua, saya telah membuat toko saya sendiri yang bernama Sam Store. Dan untuk owner name-nya admin dikarenakan saya sedang menggunakan akun admin. Dan untuk ownership ID-nya adalah 21, dan deskripsi yang saya buat adalah This is my store. Nah, yang membuat berbeda dari view user dan view admin adalah history, edit, dan delete. Untuk history ini sendiri dapat dilihat bahwa menunjukkan transaksi apa saja yang telah terjadi pada toko saya. Dan dapat dilihat bahwa saya menjual kotak pensil dan ada yang membeli 5, 3, dan 1, dan ini adalah total harganya. Untuk statusnya sendiri itu adalah menunjukkan bahwa pemesanan sudah selesai, maka dari itu tertulislah completed. Nah, untuk selanjutnya aku akan membahas tentang edit. Edit ini sendiri adalah untuk mengubah nama dan deskripsi dari toko tersebut. Sebenarnya fitur ini berfungsi untuk membantu user jika mengalami kendala. Jadi contohnya jika kita ingin mengubah Sam Store jadi Sam Store 123 dan This is my store 123, tentu saja bisa dengan tekan submit.
Nah, terdapat notifikasi bahwa sukses, jadi kita dapat balik, lalu refresh. Nah, terjadilah jadi Samstore 123 dan This is Master 123. Dan untuk yang terakhir, kita dapat menggunakan fitur delete. Nah, kita contohkan pada toko hand. Mari kita delete. Nah, terjadi sukses dan toko hand telah hilang. Nah, setelah dari shop, aku akan membahas tentang bagian orders. Nah, pada bagian orders ini sendiri merupakan transaksi dari seluruh toko-toko yang ada di website kami. Nah, untuk sekarang shop yang sedang memiliki transaksi yang berjalan adalah shop saya sendiri, yaitu admin. Nah, jika memang ingin mendelete-nya karena ada sesuatu dan lain hal, bisa, yaitu menggunakan fitur delete. Dan sebelum menggunakan delete, kita juga dapat nih lihat nih view ordernya. Nah, ini untuk melihat apakah sudah direview atau belum. Nah, kita dapat balik nih. Nah, jika kita memang ingin mendelete, tinggal pencet klik delete. Nah, terjadilah delete. Nah, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bagian reviews. Nah, untuk review sendiri, ini adalah simpelnya adalah rating untuk produk yang telah dibeli. Dan dapat dilihat bahwa order item ID-nya 8 dan diberi bintang 1 dikarenakan ownernya cuek. Ya, mungkin ini adalah sebuah motivasi untuk membuat produknya lebih baik atau menjadi pribadi yang lebih baik lah. Nah, mungkin selanjutnya selesai ya untuk fitur-fitur pada admin ini sendiri. Mungkin saya selanjutnya akan menunjukkan bila user ingin mengakses admin, apakah bisa? Mari kita lihat. Kita logout terlebih dahulu. Lalu kita gunakan email user. Nah, sebentar. Nah, ini kita sudah mengakses sebagai user. Nah, jika kita ingin mengakses admin shops, apakah bisa? Tentu saja tidak bisa dan akan menunjukkan error forbidden. Dikarenakan tentu saja user atau pengguna tidak dapat mengakses fitur-fitur admin. Dikarenakan jika memang user dapat mengakses fitur-fitur tersebut, maka akan bahaya. Dikarenakan user dapat mendelete atau mengubah secara tanpa pengetahuan dari pemilik tokonya tersebut. Maka dari itu kita menggunakan forbidden ini untuk memisahkan antara admin dan user. Mungkin sampai di sini saja penjelasan demo dari website kami. Maaf jika kami masih jauh dari kata sempurna. Semoga kita mendapatkan kritik dan saran untuk perkembangan website selanjutnya. Mungkin dari kami sudah cukup. Terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.